Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Kayla Arvina yang merupakan salah satu mahasiswi dari jurusan Bisnis Internasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Akses Survei Pasar Ekspor kelas C dengan dosen pengampu Pak Tonton Taufik. Di sini saya mengambil teh. Kenapa teh? Kalau misalkan teman-teman dengar kata-kata teh, mungkin familiar banget di mana teman-teman. Iya nggak? Rasanya kehidupan orang Indonesia kurang lengkap kalau misalkan nggak ada teh di hari itu. Kalau sakit masuk angin minumnya teh manis anget, kalau misalkan pusing dikit minumnya teh manis anget, kalau nggak enak badan minumnya teh manis anget, kalau galau dan putus cinta juga kadang dikasihnya teh manis anget biar lebih tenang dan juga damai hatinya. Tapi teman-teman semua, teman-teman udah pada tahu belum sih sama yang namanya teh putih atau white tea? Nah, di sini saya akan melakukan ekspor terhadap teh putih. Kenapa teh putih? Karena teh putih memiliki kandungan dan juga manfaat yang sangat amat baik untuk kita ke depannya. Yang pertama, teh putih ini memiliki antioksidan yang sangat amat tinggi loh teman-teman dibandingkan teh-teh pada umumnya. Nah, di sini saya ingin melakukan ekspor teh putih ke dua negara. Yang pertama itu ke United Kingdom dan yang kedua itu ke Jerman. Dari keyword searching di Ahrefs, saya mendapatkan bahwa volume orang-orang mencari kata-kata white tea di UK itu mencapai 7,6 ribu dan di Jerman itu 1,2 ribu. Dan di Google Trends dilihat dari interest over time-nya, orang-orang di UK ini lumayan suka terhadap white tea dan emang walaupun mereka naik turun, tapi naik turunnya itu masih stabil dan masih di angka atas-atas, di 75 ke atas. Lalu di Jerman ini walaupun mereka dari awal, tapi sekarang di Jerman itu sudah mulai naik secara drastis banget teh putih ini gitu. Selain karena dua analisis ini, dari apa yang telah saya riset, ternyata orang-orang di UK dan juga Jerman banyak banget yang suka minum teh. Jadi saya memutuskan untuk melakukan ekspansi kepada UK dan juga Jerman. Tapi sebelum melakukan ekspansi, tentunya saya melihat dulu nih, kira-kira di Indonesia udah ada belum ya produk yang udah mengeluarkan white tea. Dan ternyata udah ada minuman kemasan dari merek Fiesta yang mengeluarkan white tea. White tea yang di sini merupakan minuman kemasan yang langsung minum dengan berbagai macam rasa, yaitu ada peach, jasmine atau melati, dan juga ada leci. Nah, dari ketiga rasa ini dan juga dari produk yang ada di presentasi saya sekarang, saya melakukan analisis Blue Ocean Strategy. Nah, di sini ada eliminate, reduce, raise, dan juga create. Yang pertama yang ingin saya eliminasi untuk menciptakan market baru, sebenarnya teman-teman harus tahu dulu nih, kira-kira kenapa sih saya melakukan Blue Ocean Strategy ini? Karena saya ingin menciptakan beberapa produk baru yang merupakan inovasi yang masih di segmentasi pasar yang sama dengan white tea, tapi saya ingin membuat segmentasi pasar yang baru. Dengan cara mengeliminasi air dari teh putihnya, rasa-rasa buah yang tadi, yang berbagai macam itu, dan juga packaging botolnya. Lalu saya ingin mengurangi sedikit white tea-nya dengan menambahkan beberapa ingredients yang lain. Dan juga saya ingin mengurangi conventional advertising karena saya ingin melakukan ekspor, maka saya merasakan bahwa mengiklan di radio atau di TV seperti yang Vesta lakukan tadi kurang relevan untuk depannya. Yang ketiga, saya ingin melakukan race saya ingin mengembangkan Indonesian Premium White Tea ke mancanegara, ke dunia internasional. Dan saya juga ingin memperkenalkan ingredient-ingredient baru untuk menemani teh Anda. Dan yang ketiga, saya ingin melakukan pekemasan dengan mewah, dengan luxury, agar orang-orang yang minum white tea ini merasakan kemewahannya gitu loh. Karena memang pada zaman dahulu kala, di dinasti Cina, hanya orang-orang bangsawan saja yang dapat minum white tea. Dan yang create di sini ada rasa baru untuk minuman kemasan. Karena saya ingin menciptakan white tea latte. White tea latte merupakan sebuah rasa baru yang memang belum pernah didengar sebelumnya. Mungkin beberapa orang memang sudah pernah ada yang membuat, tapi apa yang mereka buat ini merupakan buatan tangan sendiri. Belum ada yang minuman bubuk langsung senduh dengan judul white tea latte, belum ada. Gitu. Jadi dari Eliminate, Trace, Reduce, dan Create ini saya ingin membuat produk white tea latte dalam bentuk kemasan bubuk.
yang dapat diekspor ke berbagai macam negara, khususnya ke UK dan juga Jermani. Nah, di sini juga saya sudah melihat kalau misalkan white tea latte merupakan sebuah barang, sebuah minuman berpotensial yang premium yang berasal dari Indonesia. Karena di sekitaran saya sendiri, di daerah Jatinangor dan juga Bandung, sudah banyak perkebunan teh putih yang ada di sini, seperti di Ciater ataupun di Pangalengan. Nah, dari berbagai macam ide yang telah saya pikirkan sebelumnya tadi, saya memutuskan untuk membuat packaging dari white tea sendiri dengan nama brand Calm and Tea. Sebenarnya Calm and Tea ini berasal dari bahasa Italia yaitu calmante, yang berarti ketenangan atau tenang, dan saya menggabungkan bahasa Italia calmante tersebut dengan bahasa Inggrisnya teh yaitu tea, dan saya gabung menjadi calm and tea. Jadi kalau teman-teman mau nyantai tinggal minum si calm and tea aja gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada tulisan white tea from Bandung, karena farm kita sendiri memiliki tempat utama di Bandung, dan di sini ada 16 tea bags, dan di sini tingkat kekuatannya itu ada di level 3 yaitu medium. Kenapa medium? Karena ini cuma white tea latte, bukan pure white tea. Jadi teman-teman nggak usah takut sakit perut dan segala macam, karena white tea latte yang akan saya jual ini merupakan white tea latte yang lumayan ramah pada lambung. Kalau misalkan teman-teman semua bingung, kira-kira yang putih-putih kemasan ini tuh apa sih gitu. Jadi sebenarnya yang putih-putih kemasan ini merupakan kemasan dalamnya si Calm and Tea nantinya. Jadi saya terinspirasi dari minuman kemasan kolagen yang sekarang lagi happening banget, karena mereka ini kan packaging itu kan premium ya. Dari box dan di dalamnya itu ada packaging plastiknya satu-satu lagi, dan saya ingin membuat seperti itu. Namun karena saya memiliki keterbatasan waktu dan juga keterbatasan alat juga untuk membuat mock-up dalamnya ini, jadi saya cuma bisa menginsert gambar seperti ini saja. Oke, saya juga memiliki beberapa analisis nih teman-teman untuk melakukan ekspor white tea, yaitu yang pertama ada, yang pertama tadi kan Blue Ocean Strategy, yang sekarang ada bisnis model kanvas atau BMC. Di sini saya memiliki beberapa key partner. Yang pertama itu ada coconut milk supplier, honey supplier, collagen peptide supplier, dan juga packaging supplier. Yang kedua ada key activities. Yang pertama, saya akan mengambil ingredient premium dari partner yang tadi. Yang kedua, saya ingin menanamkan lahan white tea premium yang banyak di kebun saya sendiri. Yang kedua, saya akan mengedepankan pelayanan yang ramah dan juga memuaskan untuk calon customer-nya nanti. Dan yang keempat ada maintaining. Kenapa maintaining? Karena saya ingin mempertahankan rasa white tea ini agar penggemar dari white tea latte Calm and Tea ini selalu balik lagi ke Calm and Tea dan bisa mendatangkan pelanggan baru juga. Lalu di sini ada key resource-nya nih. Nah, key resource-nya itu yang pertama ada A Premium White Tea Farm, karena kita punya sendiri white tea farm tersebut di Bandung. Terus yang kedua ada an advanced tool. Kenapa an advanced tool? Karena dari ingredients tadi yang ada coconut milk, ada honey, ada Holden peptide, dan juga white tea-nya harus kita jadikan menjadi satu sesuai dengan kadar komposisi dan takarannya masing-masing, dan kita ubah menjadi bubuk sebelum kita masukin ke packaging nanti. Terus di sini ada distribution channel-nya, itu yang pertama ada company website-nya yaitu Calm and Tea. Yang kedua ada social media seperti Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Yang ketiga ada iklan dari social media tersebut sendiri. Lalu bagaimana sih caranya agar kita bisa mempertahankan relationship kita dengan customer kita nantinya? Yang pertama, jika ada potensial partner yang ingin mengimpor white tea latte dari Calm and Tea ini, saya akan memberikan mereka free tester agar mereka bisa menyicipi kira-kira sudah sesuai dengan lidah mereka atau belum nih. Karena kan setiap negara pasti memiliki keinginan rasa yang berbeda juga. Yang kedua, saya akan mengadakan promo seperti cashback ini ya, lebih tepatnya. Jadi kalau misalkan ada yang membeli 40 box dari Kalmenti nanti, akan saya berikan bonus 5. Lalu di sini ada customer segmen kita. Yang pertama itu adalah laki dan juga perempuan dari usia 25 sampai 45 tahun yang memang aktif dan juga produktif, yang memang peduli terhadap kesehatan badan mereka, karena white tea latte ini memiliki berbagai macam manfaat, tapi mereka mau tetap merasakan kesegaran dari tehnya juga, tapi mereka maunya yang praktis gitu loh. Jadi cocok banget sama Calmenti white tea latte ini gitu.
Oh iya, saya mau kasih disclaimer juga di sini. Kalau misalkan latte yang ada di sini bukan latte kayak kopi ya, tapi kayak green tea latte pada umumnya gitu. Jadi kayak cuma teh dikasih susu aja. Lalu di sini kita memiliki beberapa value proposition. Yang pertama ada a premium white tea with a premium packaging juga dengan premium ingredient juga. Karena saya ingin mengangkat konsep luxury gitu terhadap white tea latte ini. Yang kedua adalah rasa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Karena kalau misalkan saya lihat, white tea latte ini kan memang belum ada ya orang yang memang membuat minuman kemasan secara bubuk di white tea latte ini. Dan rata-rata orang kalau minum white tea latte itu mereka membuatnya sendiri gitu dengan menambahkan santan, madu, dan juga air, dan berbagai macam ingredients yang lainnya. Lalu di sini ada cost structure-nya. Yang pertama itu ada biaya ekspor, yang kedua ada biaya maintaining website dan juga packaging, yang ketiga juga ada biaya partnership terhadap key partner tadi, dan yang terakhir ada biaya karyawan. Di sini juga kita ada revenue stream-nya juga. Kami melakukan analisisnya dari modal diri sendiri dulu yang utama, yang kedua juga dari penjualan ekspor ke UK dan juga Jerman, dan yang ketiga kalau misalkan ada yang mau invest ke dalam White Latte Calm Tea ini, saya sangat amat membuka peluang untuk investor. Yang ketiga ada analisa SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Kekuatan dari white tea latte-nya Calm Tea yang pertama karena ini adalah ia memiliki komputer yang sedikit. Yang kedua, produknya ini sangat amat unik yang emang dari tadi saya tekankan bahwa belum ada yang menciptakan white tea latte, maka Calm Tea akan menjadi garda terdepan atau menjadi pelopor dari si white tea latte ini. Lalu di sini ada beberapa kelemahannya juga. Yang pertama itu produknya ini belum pernah dibuat sebelumnya. Jadi kita belum melihat nih errornya orang yang emang udah pernah mengekspor white latte ini seperti apa sih. Jadi kita tidak bisa belajar dari kesalahan-kesalahan orang yang terhadap white latte, tapi kita harus mencoba trial and error sendiri. Yang kedua, kita memiliki waktu pengambilan yang lebih sedikit dibandingkan teh pada umumnya, karena white latte ini merupakan teh yang lumayan jarang, bukan jarang sih, lebih tepatnya waktunya itu lebih sedikit dibandingkan waktu panen teh pada umumnya gitu. Karena ada beberapa kekuatan yang tadi kita memiliki dua opportunity nih. Yang pertama itu karena produknya ini belum pernah diproduksi dan juga jarang, jadi kita masih bisa mengkotak-kotakan dan bisa mengambil semua target market kita karena kita masih belum punya kompetitor. Yang kedua juga kita memiliki keunikan sendiri dibandingkan tea latte yang lain. Lalu karena ada beberapa kelemahan tadi, kita juga memiliki beberapa ancaman nih teman-teman. Yang pertama itu promosinya itu harus besar-besaran dan masif agar semua orang tahu tentang white tea latte Calm Tea ini, dan kita juga harus memiliki banyak pohon karena waktu panen yang lebih sedikit tadi. Oke, di sini ada website tadi yang sempat saya jelaskan di BMC bahwa kita akan melakukan promosi terhadap website kita. Promosi melalui website maksud saya, dengan judul Calm Tea, a Premium White Tea Latte. Dengan link URL-nya ini calmandteawhitelatte.com. Dengan deskripsinya itu buy high quality luxury white tea online from the finest white tea from Indonesia. Dengan side link yang bisa teman-teman lihat di slide PowerPoint saya. Di sini juga ada beberapa web thread yang sudah saya cari dari yang internasional, dari yang memang ada di UK itu sendiri, dan juga di Jerman. Web thread ini sebenarnya merupakan salah satu website, bukan salah satu sih, ini banyak, maksudnya beberapa website yang dapat kita gunakan untuk menjual produk si white latte-nya tadi. Lalu di sini juga ada business directory yang dapat mendaftarkan website kita ke beberapa link yang ada di sini nih. Lalu 1-10 ini biasanya dipakai di UK dan 11-20 ini biasanya dipakai di Germany. Di sini saya juga ada tata cara bagaimana kita memasukkan barang kita pada web thread. Dapat teman-teman isi aja di sini organisasi dari mana, company name-nya apa, supplier dari apa, bayar dari apa, dan segala macamnya bisa teman-teman langsung isi aja dan bisnis teman-teman bisa langsung terdaftar di web thread. Di sini juga ada gimana sih caranya kita masukin website kita. Nah, ini gimana caranya kita masukin ke
Sini nih. Nah, di sini ada backlink-nya juga, ada keyword research juga. Nah, di sini tinggal teman-teman bisa get started for free, nanti tinggal submit URL-nya aja yang ada di sini, lalu teman-teman bisa pencet submit, dan langsung teman-teman punya hak untuk website teman-teman sendiri gitu. Dan segini aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga nilai UTS saya bisa memuaskan dan semoga rencana bisnis saya ini dapat terlaksana dengan baik dan bisa saya implementasikan di kehidupan nyata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.